akan bersama-sama dengan baginda Rasul. Dan berandai kata cahaya itu dibagi kepada seluruh makhluk, maka cahaya itu bisa mencukupi, bisa menyinari daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ini fadilah baca sholawat 100 kali di hari Jumat atau malam Jumat, khususnya di bulan Ramadan. Maka fadilahnya itu nanti akan menjadi nur, akan bercahaya di wajah cemerlang, beda dengan yang lainnya. Dan bahkan diibaratkan andai kata cahaya itu dibagi kepada seluruh makhluk, ini bisa mencukupi. Kayak apa ya? Ya kayak matahari, cahaya matahari, kayak matahari, luar biasa. Maka banyak-banyak membaca sholawat. Secara khusus kita tawasulkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yo jangan baca sholawat tok terus tidak sholat, baca sholawat tok tidak puasa. Ini bermasalah berarti ya kan? Jadi pikirannya berarti bermasalah, otaknya bermasalah. Mengharapkan sholawat tok tidak usah sholat. Justru misteri akibatnya orang berselawat ini selalu menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita berselawat kepada baginda Rasul, sama saja kita itu berjanji untuk menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar lambe tidak berselawat. Sama di saat kita bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita berjanji menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Jadi juga di dalam kita berselawat juga begitu. Jadi tidak cukup hanya berselawat tok, kemudian tidak perlu sholat, tidak perlu sedekah, tidak perlu puasa, tidak perlu ini dan itu, tidak menjalankan syariatnya. Tidak ngefek kalau tidak menjalankannya. Ini diantara fadilah bila mana kita baca sholawat kepada baginda Rasul, kemudian di hari Jumat maupun di malam Jumatnya. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man kana bidukhul Ramadan haramau jasadu ala niran. Ini hadis sudah populer, sudah viral dari dulu viral. Cuma ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya ini hadis ini adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi untuk afdhalul amal boleh. Dan ini harus diperjelas. Ini hadis ini harus diperjelas. Wa qala alaihi salatu wasallam, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan yaqulu ta'ala man dzalladzi bimasliman fariha bidhawi haram." Barang siapa yang merasa senang, merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka baginya diharapkan untuk disentuh dari api neraka. Jadi farihah di sini kan harus dimaknai. Tidak cukup kita sombong untuk hore, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, mari ngono prek tidak mau puasa. Ini kacau ya. Poso ini lolos terus. Ndak poso, kur seneng tok. Namun painan udelin. Enakan. Dimaksudkan farihah seneng apa? Gembira karena di dalamnya itu segala kebaikan itu blek-blek oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfirahnya diberikan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amaliyahnya tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memaksimalkan diri kita untuk menjalankan ketaatan, menambah segala amaliyah kita di dalam bulan Ramadan untuk mengejar keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Itu namanya senang, bukan cuma marhaban ya Ramadan. Banyak kalau itu ditulis tulisan pinggir jalan, ya kan? Menurut wis
api neraka. Iya, kok enak aman tuh kakak. Tidak begitu guys ya. Keenakan itu. Akhirnya kau senang tok. Wes senang Ramadan, marhaban muasang. Paling kono pasane posone enggak dilakukan. Terawih yo males budal, ya kan? Sementing wes senang. Nah, ini masalah berarti. Jadi dalam otaknya itu ada masalah. Jadi harus diwujudkan rasa senangnya dalam bentuk yang nyata. Senang, kemudian kita ya mewujudkan kesenangan itu dengan menambah segala amalia, dengan menambah segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti biasanya. Nah itu. Setelah begitu barulah terbukti, oh iya senang tenanan ini, senang tenanan. Jadi ya wani modal, wani memperjuangkan waktu untuk bisa mencapai kepada derajat yang di sisi Allah tinggi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti hanya senangnya itu betul-betul bukan hanya sekedar senang secara bibirnya tok. Sama, dia betul dohir batin harus dibuktikan, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam idza kana awal lailatin min Ramadan yaqulu Allah ta'ala man dzal ladzi yuhibbuna wa nuhibbuh wa man dzal ladzi yadlubuna wa natlubuh wa man dzal ladzi yastaghfiruna wa nastaghfiruh bi hurmatir Ramadan. Wa ya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahr Ramadan la yaktubuna lahum hasanah wa la yaktubuna alaihim sayyi'ah wa yaqulullahu ta'ala dzunubahumul madiyah. Ada satu riwayat bahwasanya di bulan Ramadan ini, di bulan Qala alaihi salatu wasallam Rasulullah bersabda, bila mana di awal Ramadan maka Allah Subhanahu wa taala memberikan undang-undang menggeladhi yuhibbuna wa nuhibbuh. Di bulan Ramadan ini kalau atau barang siapa di bulan Ramadan ini hamba Allah umat Rasulullah kok dia itu cinta kepadaku, maka aku juga akan mencintainya. Ya. Kalau dia itu mencariku, maka aku akan mencarinya. Kalau dia itu memohon ampunan kepadaku, ya tak ampuni. Dengan sebab hormat Ramadan, dengan sebab kemuliaan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak bersungguh dalam bulan Ramadan, ya jangan berharap Allah akan senang pada kita. Memangnya siapa loh? Kan begitu bahasanya. Siapa loh? Yang butuh ini kan kita, bukan Allah. Andai kata manusia alam semesta ini gak kosong, tidak peduli bagi Allah, tidak akan menurunkan derajat Allah. Tetap Allah sebagai Tuhan yang maha dalam segala-galanya. Tidak efek sama sekali. Silakan aja, tidak puasa, silakan aja. Gampang aja, syarat dan neraka selesai urusannya, ya kan? Gampang aja. Bagi Allah itu gampang, ya. Karena yang butuh itu adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasanya kalau kau senang padaku, ya aku mencintainya. Kalau kau nggak cinta aku dengan saya, dengan cara kita tidak mau berpuasa, tidak mau bersungguh-sungguh, menyepelekan terhadap umur, menyepelekan terhadap kesempatan, ya udah, aku tidak peduli. Hah? Apa dikira andai kata manusia tidak puasa Allah ketun? Sorry deh. Sorry, ya. Siapa loh? Siapa loh? Emang gue peduli? Bahasa kita begitu. Gak peduli Allah, gak peduli. Mau puasa silahkan, mau sholat silahkan, mau nggak puasa silahkan, mau nggak sholat juga silahkan, mau bersungguh-sungguh silahkan, nggak nyantai biasa ya silahkan. Nggak efek sama sekali bagi Allah. Nah, justru kita yang harusnya itu tanggap.
Allah itu hanya memberikan, menyediakan sarana dan prasarana yang ada. Nah, kita sebagai umat yang diberikan sarana, bagaimana kita menyambutnya? Di bulan Ramadan sudah diberikan sarana maghfirah yang seluas-luasnya, rahmat seluas-luasnya, segala amal diterima oleh Allah, buka seluas-luasnya. Ternyata kita nyantai-nyantai. Ya silakan saja, tidak masalah, tidak rugi, malah penak malaikatnya orang nyantet no. Ya kan? Kamu dikira malah penak malaikatnya ungkang, tidak kerja, ya kan? Yang bagian jelek-jelek kan libur pisan, ya kan? Bagiannya jelek-jelek libur. Ini yang ribet di bagian yang baik-baik ini. Ternyata uangnya beleng-beleng semuanya, ya kan? Malah enak karo-karonya ungkang-ungkang tidak kerja. Libur selama 1 bulan. 1 bulan setengah mulai ini susah kan. Ya bagus-bagus tidak masalah. Malaikat itu tidak ribet. Justru malaikat itu malah ruwet ngurusi kita ini. Ruwet pokoknya. Ruwet pol. Umat Muhammad itu paling ruwet. Mendingan umatnya Abu Jahal. Enak ya kan. Enggak usah hisap-hisapan langsung seret. Geret sikit, uncane terputer, uncane geluduk, selesai urusannya. Lah umat Rasulullah, jangan macam-macam, ya kan? Dilirik sama Rasulullah. Mau nangis ya Allah nggak boleh, aku nangis. Gue kurung Muhammad, aku nggak enak karena Muhammad, ya kan? Kau boleh nangis walaupun kakian dosa. Cek kelingan bu ceritanya. Oh. Ya begitu sudah, saking sayangnya. Jadi malaikat ya iman-iman, malaikat ya hati-hati menanya umat Rasul, apalagi kalau kayak jenengan itu wong sing lanang soleh-soleh, sing wedok solehah, baik, spesial ya kan, jenengannya umat spesial kok. Ini malaikat enak kok ya hati-hati, gue samar lek kleru. Lagi ngisap yo hati-hati ya. Mereka hati-hati bahaya. Gara mau teleponnya neraka, puasane yo nutuk saulan. Ya. Walaupun toh hanya mendapatkan haus dan lapar. Bentino sregep salat berjamaah 5 waktu walaupun tidak khusyuk ya kan? Sering sedekah walaupun tidak ikhlas ya kan? Tapi ya sedekah loh. Jadi malaikat bingung terusan. Iki jare diapane menungso iki. Jadi ruwet. Ya justru malah ruwet ngene kan. Karo lek alim tenan karuan wis monggo teng swarga Pak, monggo wis ngono kan. Lah sing tengah-tengah 50-50 ngene iki ya kan. Amale yo duwe, dosane yo akeh. Malah bingung. Dilebokne neraka kok ndak pantes, kayak sregep ibadah. Dilebokne swarga kok kakean dosa. Oleh dadi Abu Nawas ya kan? Itu hebatnya umat Rasulullah pada akhir zamannya. Ruwet malaikate, wis pusing ngatasi. Karena pusing akhirnya ya nang swarga kok wis ono wis. Ono wis bareng-bareng karo kekasih Allah Muhammad. Wis ngono akhirnya ya kan? Daripada muyak ngurusi lebok neraka malah salah-salah ya mendingan mlebu swarga amin ya rabbal alamin. Enak wis pokoke waya salat waya poso-poso waya duwe-duwe sedekah ngotrak wis enak asli mau enak waya ngantuk ya turu ndak apa. Wis pokoke majelis teko ngono tok lho teko masalahnya kene mbuh turu, mbuh ngantuk, mbuh ngiler, mbuh sampai nglindur-lindur ora masalah. Sing dihitungi tekone niku lho, Pak. Jenengan paham terserah, ndak terserah. Ya kan? Karena pemahaman itu bukan urusan manusia, paham dan ndak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baru paham, terus nanti melakukan urusan Allah taala. Yang penting teko. Sementing teko iki wis ditulis ngene lho, ya kan? Lah kok teko wis wangel, logikanya dari mana mau paham, ya kan? Apalagi dari mana mau melakukan,
Kalau hadir aja kakak, wong sing hadir gak paham-paham, apalagi tidak hadir, belek-belek lagi. Makanya hitungannya sebenarnya tidak datang itu aja. Sementing datang ke majelis, wes urusannya buh kok piye. Loh. Kalau kok ternyata oleh Allah dikasih hidayah untuk paham, akhirnya paham. Oleh Allah dikasih hidayah melakukan, akhirnya melakukan. Tapi kan pondasinya sudah ada, yaitu belajar, hadir di majelis. Nah, karena itulah model pendidikannya orang-orang wes expired itu kan begini ini. Mau mondok ya enggak mungkin ya kan? Enggak mungkin. Mau sekolah ya malah ngerepotnya guru nih ya kan? Modelnya ya belajarnya ya begini nih sudah. Begini nih sudah. Maka kata Rasul jangan sampai yang menjadi keempat, ya kan? Orang itu mungkin dengan saya ingat kan, kalau toh memang ada modal untuk berbicara di depan, silahkan berbicara di depan, ya kan? Kalau ada modal. Kalau nggak ngono ya nggak berani di depan, ya anu lah, face to face, face to face. Ngajar dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada kesempatan untuk belajar, proses belajar mengajar, ya. Yang ketiga sebagai mustami', mendengarkan saja. Itu kata Rasulullah. Jangan yang keempat, ya kan? Modal tidak ada, belajar sudah kasep, ya kan? Dikon mustami' ya ora tahu teko, ya kan? Majelis ora tahu teko. Itu yang keempat, suaranya apa-apa. Wah, itu yang dikhawatirkan. Ini kacau lah sudah begitu. Kalau sudah umat begitu itu sudah susah diatur. Hatinya keras, susah diatur, ngeyelan. Biasanya keras, ngeyelan, diomongin bantah. Biasanya ngono. Oke, tidak pernah kena siraman. Kok kamu percaya? Ya begitulah, karena tidak pernah kena siraman rohani. Waqala alaihi salatu wassalam. Jadi barang siapa di bulan Ramadan kok mencariku, mencintaiku, maka Allah juga akan mencintainya. Barang siapa mencariku, kata Allah, aku juga akan mencarinya. Kalau kita tidak mencari Allah, ya tidak bakalan dicari oleh Allah. Mencari ini dalam posisi kita memaksimalkan dalam ibadah, memaksimalkan di dalam ibadah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Ini dalam posisi pelaksanaan mencari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan, ya kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak perhatikan aturannya, aduh ngapain? Ya kan? Ngapain? Ya sekali lagi yang butuh itu adalah kita, bukan Allah Subhanahu. Maunya Allah, umat Rasulullah ini jangan sampai terjajar di neraka. Umat Rasulullah ini jangan sampai menjadi umat yang beleng-beleng. Ya kan? Semuanya itu bagus dengan berbagai. Makanya yang kemarin di Al-Qur'an, in alladzi unzila fil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk memberikan undang-undang kepada kita semua. Ini loh carane urip kuwi, ngono bahasane. Carane golek duit ngene kalau kita ya kan. Carane golek duit ngene supaya duit akeh ngene. Nah, sama cara hidup itu juga sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Jadi semuanya sudah dikasihkan solusi kehidupan itu sudah diberikan oleh Allah, tinggal kita kayak apa menjalankannya, tinggal kita. Semuanya tergantung kepada kita. Allah hanya memberikan gambaran, memberikan solusi, memberikan jalan, tergantung mau dibawa kemana badan ini, mau dibawa kemana kita ini. Kita yang bertanggung jawab. Apakah nanti di sana kita mau bahagia? Yuk kita sendiri.
Nggak usah perlu bagaimana ya kita sendiri sebagai manajemennya ya kita sendiri. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap hamba, setiap nafas, setiap kita adalah pemimpin, minimal menjadi pemimpin kepada diri kita sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban sama organ kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Ya kita sendiri yang ngatur. Nggak usah minta tolong sama Pak RT. Pak RT kayak apa tangan saya? Pak RT kayak apa kaki saya mau belajar kemana? Ya kan? Paling ya potong menerah gelap laku. Ya kita sendiri yang ngatur. Pada akhirnya ya mau sengsara ya saat ini bagaimana kita manage terhadap diri kita, nanti mau bahagia ya bagaimana saat ini, saat kita masih diberikan kehidupan di dunia, nah, bagaimana kita melakukannya. Kalau sudah di alam kubur ya sudah libur. Jadi kalau mau bebas tidak usah di alam dunia, sekarang pun bisa. Mau bebas, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau majelis, ya sudah pindah alam aja ke alam kuburan. Monggo. Kalau tidak mau diatur kan begitu. Nah kita ini kan memang dikasih aturan. Karena Islam sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ini berarti sama saja perjanjian saya siap menjalankan segala perintah, siap meninggalkan segala larangan. Bukannya sekedar baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu baru enggak begitu. Perjanjian itu sudah bermaterai 10.000 tanda tangan. Nah, tanggung jawab ini. Kalau tidak mau begitu ya sudah, tidak usah masuk Islam. Kalau mau bebas jadi anak orang kafir, ya kan? Jadi orang kafir aja bebas, tidak diperintah sholat, tidak diperintah puasa, tidak suruh capek-capek ke majelis, tidak suruh keluarin duit untuk sedekah, ya kan? Tidak ada perintah kok. Loh, karena kita sudah bersyahadat sebagai Islam ridho menjadi agama kita, ya mau nggak mau menjalankan aturannya, harus mau diatur. Siapa? Ya dengan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Kalau tidak mau diatur, tidak usah. Tapi kalau orang Islam harus betul-betul siap untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa di bulan Ramadan ini kau mencari Allah, maka Allah pun juga akan mencarinya. Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah, barang siapa yang memohon ampunan, maka Allah juga akan mengampuninya. Ini sudah dikondisikan, ya. Jadi di dalam artian al-insan mahalul qada' wa nisan. Maka dari awal begitu. Allah itu sudah menyiapkan maghfirahnya karena sudah pasti, sudah dipastikan. Ya. Jadi sarana itu sudah dipastikan, ampunan sudah disiapkan karena memang manusia itu banyak dosa. Ya. Karena memang manusia itu banyak dosanya, sehingga dari awal Allah itu sudah menebarkan maghfirahnya. Andai kata manusia itu pada akhirnya tidak punya dosa, tidak ada Allah membuka maghfirah, tidak ada. Dan dikarenakan manusia ini banyak dosa, sehingga Allah memberikan solusi, memberikan kesempatan untuk meminta maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu. Karena sudah pasti, benar, sudah pasti dosa itu sudah pasti. Karena manusia itu lebih yakin kepada hal-hal yang nyata di depan mata, dan itu adalah kesenangan dunia. Nah, kesenangan dunia itu selalu digiring oleh jin iblis, jin tomang, jin dan jin. Nah, ya begitulah. Sehingga Allah pun menyiapkan sarana itu untuk banyak membuka maghfirah daripada Allah, sehingga tinggal kita pengen tidak diampunkan dosa-dosanya, pengen nggak dihilangkan dosanya oleh Allah. Kalau tidak pengen ya tidak apa-apa, tidak apa-apa bagi Allah, tidak susah juga, tidak susah.
Orang alam semesta wong suwada sing kene iki lho, kabeh gak pengen diampuni dosane kaki Allah enggak masalah udah. Bagi Allah enggak masalah. Enggak masalah. Kita yang harus banyak apalagi ini di bulan yang obral pahala, obral maghfirah. Pokoknya bulan obral ini. Obral terakhir. Rejab sudah dibuka, Syaban sudah dibuka, ini Ramadan dibuka terakhir. Nah, maka kok ternyata bahasa kemarin kata Rasulullah, kok ternyata mulai masuk Ramadan tak boleh nih. Nah, supaya ingat aja kata Rasulullah, rahimah warajulin, sungguh sangat memalukan rajulun dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyamilah. Sungguh sangat memalukan bila mana begitu masuk Ramadan sampai Ramadan akhir ternyata belum terampunkan dosa-dosanya, maka dia termasuk mahbun, hamba umat yang betul-betul dalam kerugian, rugi betul pokoknya kalau dalam obral begini kita tidak mendapatkannya. Ya sama kalau sudah lebaran, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RT mengumumkan ada beras murah. Oh, di kelurahan rambutan 5 kilo 10.000. Wah, gas 15.000. Wah, terus kita alah ndak butuh aku, ya kan, misalkan ndak butuh aku berasnya wakeh, gasnya akan menerima ya kan. Orang berbondong-bondong dia keras kepala nggak ke sana, apa yang terjadi? Gelisah, getun, ya. Yang lainnya berbondong mendapatkan, dia nyantai aja. Padahal itulah obral, ya. Obral pokoknya. Sama, Ramadan juga obral pahala Allah. Pokok kalau ingin membersihkan dosa kita di Ramadan, cowok Pak Bu, cowok pokoknya, pantas soalnya. Wes. Kok tidak mau menyempatkan dirinya, tidak mau memaksimalkannya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya pada akhirnya mahbun, rugi serugi-ruginya, kata Rasulullah. Lagunya ada kan? Ada itu? Ada ya? Apa lagunya? Nah, sebab menghormati Ramadan dengan sebab bulan Ramadan. Maka Allah merintahkan, ini Allah langsung ini, wa ya'muru ta'ala kiraman katibin fi syahr Ramadan bi ayaktubuna lahum hasanah wa la yaktubuna alaihim sayyi'ah. Maka di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kepada malaikat, malaikatku, untuk di bulan Ramadan sementara di bulan Ramadan malaikat bagian jelek-jelek libur, nggak usah catet sing elek-elek, ya. Khusus untuk bulan Ramadan sing dicatet sing api-api tok, sing elek-elek nggak usah dicatet, ya kan? Makanya di dalam keterangan lain begitu bulan Ramadan kan jin tomang, jin ifrit, jin dajjal kan pernah di penjara, yang menyebabkan membawa kita, menggiring kita untuk berbuat dosa dan sebagainya. Di antaranya kan provokatornya kan para jin-jin, para setan-setan di penjara, ya kan? Makanya setelah di penjara kayaknya umat Rasulullah ini baik-baik lah, baik-baik, dapat buat dosa, terus pokoknya soleh-soleh, solekah, ya kan? Makanya wis malaikat ini untuk Ramadan cukup sing baik-baik aja, sing jelek-jelek tidak usah ditulis. Nah, terus piye? Engko dinteni sampai akhir Ramadan, tobat apa ora? Lek gak tobat, ya dicatat. Nah, lek tobat dicatat kebaikan. Loh hebatnya itu. Kalau kita ada niat baik, niat jelek, tidak dicatat sebelum kita eksekusi, sebelum kita action, belum, sebelum dinteni sih,
Tinteni. Sito ora cah kuwi, arepe nyolong. Sito ora kuwi. Nah. Tinteni sih, tinteni sito ora arepe happy-happy nang pantai. Sito ora tinteni sih ya kan. Heeh. Ternyata enggak sito. Di saat tidak jadi menjalankan kejelekan, maka oleh Allah dicatat kebaikan. Loh hebatnya Bu. Hebatnya begitu. Makanya naumus shaim sedekah, naumus shaim ibadah, turune wong poso ibadah. Nyapo wong poso ndak mungkin ngrasani, enak wong turu ngrasani ada Bu. Bu. Jenengan nek turu karo ngrasani ora? Turu itu ibadah, ya kan? Kenapa? Di saat tidur kita ini nggak ngapain-ngapain. Nggak akan mungkin orang tidur bermaksiat. Nggak akan mungkin orang tidur itu berbuat dosa. Ya kan? Maka di saat tidur kita tuh mencegah daripada hal-hal yang jelek. Mencegah daripada kemaksiatan, mencegah daripada dosa, maka nilainya kebaikan, nilainya ibadah. Wes mulai kita turu sakdino blek. Orang masak ya kan. Iya gitu ya. Ngentute jenengane di ibadah poso nih kan. Pas turu ngentut. Lho turune kan ibadah, ngentute ya. Alammu. Cin. Di belakang itu. Mana Cin? Nah. Ini beri. Wajah kita berkata ben Isya Ramadan ayat tubul lahumul hasanat wala yaktubu alaihi sayyiat wa yamhu Allah ta'ala anhum dunubihimul madiyah. Ini istimewanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat di bulan Ramadan hanya mencatat kebaikan-kebaikan dan tidak mencatat kejelekan. Wa yamhu Allah ta'ala anhum dunubahum. Dan juga Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Dosa-dosa kita dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara pembakaran di bulan Ramadan. Maka puasa ini lapar dan dahaga, hakikatnya membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maka harus ikhlas ya. Nggak usah ngersuloh kok duwe rek, kok melahir rek, nggak usah ya. Nah, supaya dosa-dosa kita terbakar habis tuntas semuanya. Amin ya robbal. Bapak Muhammad Khozi. Oh itu ada. Iya. Bapak lagi ya, Bapak Acis Habibi ada. Nah, tidak ada, harus ada dulu orangnya langsung, biar nggak bikin kecemburuan sosial. Wih, Bapak lagi, Bapak Supar. Wah, iya deh. Nih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semoga kajian kita di bulan Ramadan hari yang kedua ini kita diberikan kesehatan tauhiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan, keringanan oleh Allah untuk sampai nanti waktu berbuka. Semoga kita semuanya diberikan, dijauhkan dari kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, keringanan untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah, dan semoga kita yang hamba-hamba yang selalu ditunggu-tunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah
kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.